Okay, so now we are discussing question number 1. Okay, which row labels a peptide bond? Anyone want to try to answer? A, B, C, or D? Aduh, Tanji Lutfi. This is a little bit tricky ya. Tricky banget. Oke, bahas aja deh. Oke, A is the double bond between carboxyl group ya. So it's not A. Okay. B, take a look at this. This is a whole amino acid. Kenapa Bapak bisa a whole amino acid? Perhatikan di sini ya. Di sini ada amine grupnya. Amine. Okay. Terus di sini ada R group. Sebentar ini Bapak hapus dulu. Ada hidrogen. Kemudian ada carboxyl group ya, di mana the peptide bond always between carboxyl group and amine. Sebentar. Amine group ya, seperti itu. Jadi antara karboksil dengan amine itu pasti terbentuk namanya peptide bonds ya, seperti yang terjadi pada di sini antara karboksil grup si A, misalnya Bapak namai ini A ya, dengan B. Pertanyaan Bapak, ini ada berapa amino asid? Ada 3 amino asid, nah gitu ya, 1, 2, 3. Ada 3 amino asid. Karena ini karbonnya chiral gitu kan ya, jadi konfigurasinya itu bisa berotasi macam-macam ya. Jadi ini posisinya nggak harus seperti ini gitu kan ya. Kalau di buku kan yang kemarin Bapak jelasin kan bentuknya gini ya. Nah, sedangkan karena karbonnya chiral, jadi dia putar-putar juga nggak masalah, gitu kan ya. Chiral itu adalah karbon yang memiliki 4 side chain yang berbeda, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Pak, kalau C kok enggak? Ya ini antar ini ngapain gitu kan ya, hidrogen dengan nitrogen ini adalah kovalen bond biasa, gitu kan ya. D ini juga sama ya, antara karbon-karbon chiralnya ini dengan karboksil group. Itu cuma kovalen biasa, gitu kan ya. Jadi yang terbentuk peptide itu antara yang karboksil group amino asid A dengan karboksil dengan amino group dari amino asid B. Oke, jawabannya yang B ya. Bapak clear kan? Yang mana sih amino asid ini? Amino asid 1, ya kan? Terus ini bagiannya ini 2, ini yang A, ini yang B. Yang terakhir berarti yang ini. Ini yang C. Berarti ada 3 amino asid di sini ya. Amino acid, atau kita sebutnya apa? Polypeptide, karena udah lebih dari 2. Oke, ini maksudnya short chain of polypeptide. Next, nomor 1 yang B. Tertiary structure of protein molecule is maintained by which bond? Oke, Bapak terangin aja deh. Kalian review. In primary, nih, masih ingat bondnya apa aja? Hanya only peptide bond, oke. In secondary, there is a alpha helix and beta sheet ya, alpha helix sama beta sheet. Penyebabnya apa? Why this alpha helix and beta sheet exist? Ada yang ingat? Ayo. Oke, baiklah. Penyebabnya adalah hydrogen bonds. Oke, hydrogen bonds. Ini ya, between nitrogen dengan H dengan O, N dengan O. Oke, sorry. H yang ada di amine group dengan carboxyl group yang ada di
dengan oksigen yang ada di karboksil group ya, seperti itu kan. NH2 main kan ada hanya ya, seperti itu ya, karboksil group CH, oh gitu kan ya, seperti itu. Kemudian tertiary itu penyebabnya apa? Jadi sudah melingkar, udah membulat seperti ini, lebih lagi kan ya, ruwet lagi, ada yang melingkar di sini, ada yang seperti ini, dan seterusnya kayak tanda tangan ruwet gitu ya. Ada 4 ikatan baru gitu kan ya, yaitu ikatan dari R grupnya ya, between R groups, ingat R groups, which is yang pertama adalah hydrogen bonds, jelas. Hydrogen bonds, kemudian ada non-polar covalent bond. Covalent. Oke. Kemudian yang ketiga ada disulfide. Oke. Terus kemudian yang terakhir ada ionic. Nah, kalau misalnya R grupnya berupa anion dan kation ya, having partially negative charge atau negative charge gitu. Oke. So which one the answer? Ya, pokoknya A nggak mungkin ya. A sama C nggak mungkin. Hidrogen. Udah jelas ya. Hidrogen disulfide. Tuh ini kok bentar. It's maintained by which bond? Hydrogen disulfide ionic tertiary structure. Harusnya semua ada ya. Bentar kita telah dulu. Peptide kan harusnya ada. Hidrogen. Oh, oke. Apakah ini yang dimaksud yang utamanya tertiary? Bapak paham nih kayaknya. Tertiary structure-nya ya, berarti kita mengarah pada ion apa namanya itu? Bukan apa istilahnya ikatan antara peptide chain-nya mungkin ya, seperti itu ya. Tapi ikatan yang membentuk, yang menyebabkan tertiary structure itu terbentuk. Oke, baiklah. Jawabannya adalah yang mana nih? Yang C, gitu ya. Jadi kan Bapak mikir, peptide harusnya masuk juga dong, kan antara amino acid. Tapi di sini, kalau dibilang tertiary structure-nya, penyebabnya adalah keempat bond ini ya, hidrogen, non-polar covalent, disulfide, sama ionic. Iya kan? Begitu. Untuk pembentuk tertiary-nya, kalau pembentuk polipeptide-nya itu jelas peptide bond, tapi kalau pembentuk tertiary-nya, peptide bond tidak berperan, gitu kan ya, secara langsung. Karena ada peptide bond hanya bisa jadi primary doang gitu kan ya, nggak bisa jadi tertiary. Mungkin mindset dari soalnya begitu. Oke, kita dapat jawabannya ya. Next. The protein myoglobin has a similar function to hemoglobin, except myoglobin does not have a quaternary structure. Why does myoglobin not have a quaternary structure? Kenapa? Alasannya? Simple actually. Bisa ngechat di Zoom chat ya, kalau ada yang tahu jawabannya. Ini anak-anak KSN yang baru hadir juga boleh tebak-tebak berhadiah. Gimana Bill, kira-kira Nabil pernah mempelajari belum tentang protein dulu? Gimana Bill? Kayaknya dulu. Gimana? Kayaknya dulu pernah Pak, saya udah lupa. Oh dulu pernah, oke ya kayaknya dipelajari juga ya tentang struktur protein waktu Olim Kak SMP. Ada yang masih ingat? Apa bedanya myoglobin dengan hemoglobin? Myo punya tertiary structure doang nih, sedangkan hemoglobin punya quaternary structure. Karena syarat untuk mendapatkan quaternary structure adalah memiliki lebih dari satu polypeptide chain. Oke ya, jawabannya adalah yang A. Jadi syaratnya sebuah protein itu memiliki quaternary structure adalah dia punya lebih dari satu polypeptide chain, gitu kan ya.
Satu itu maksudnya gini Bapak, biar nggak susah. Dia punya ini satu tertiary structure gitu kan ya. Terus ada lagi yang bergabung, ini tertiary structure yang lainnya misalnya gitu kan. Terus ada lagi misalnya kayak hemoglobin itu memiliki 4 subunit gitu kan ya. Terus kemudian ada lagi yang warnanya ungu. Nah, ini baru mereka bisa dibilang memiliki quaternary structure. Sedangkan kalau si myoglobin itu hanya memiliki satu, yaitu satu polypeptide chain ya, sehingga hanya bisa disebut, hanya bisa mentok sampai tertiary structure, gitu kan ya, nggak bisa menjadi quaternary structure. Jawabannya adalah yang A, karena si myoglobin only have one polypeptide chain. That's it. Okay, so next. Number 4. Which of the following statements about fibrous protein is incorrect? Oh ya, cari yang incorrect ya. They are very sensitive to change in heat. All proteins, right? So it's correct. They are insoluble. Nah, they are used as a structural proteins. They often form long coils. Ini kayaknya kita belum bahas ya. Tapi kalau kita yang lihat yang sudah kita bahas, perhatikan nih. They are sensitive to heat. Of course, all proteins ya, all proteins, not only fibrous. So there are actually two types of protein ya, in terms of structure ya, fibrous and globular. Both are protein complex. Jadi protein kompleks ya, yang kebanyakan mereka memiliki quaternary structure ya, seperti itu. Fibrous sama globular. The difference is fibrous normally having more alpha helix ya than the globular proteins. Ya, fibrous ini ciri-cirinya memiliki lebih banyak alpha helixnya, atau pada secondary structure itu banyak. Alpha helix itu yang bentuknya melingkar begini ya, seperti itu, atau spiral. Okay. They are used as a structural protein, yes, because one of the example is keratin. Ada yang ingat contoh lainnya yang udah pernah Bapak sebut? Yang ada di kosmetik, yang bikin orang Korea glowing. Kemarin kita gimana? Kolagen. Betul ya, kolagen. Betul sekali ya. Contoh dari ini adalah the example of fibrous protein ya, fibrous protein. Kalau kita mau glowing, kita konsumsi kolagen, gitu ya. Kolagen sapi ya. Jangan kolagen yang gitu. They often form long coils, jelas ya. Ini Bapak gambarkan, coils itu artinya kayak pair lah ya. Seperti itu, jelas. Jadi jawaban yang paling benar adalah they are insoluble. Maksudnya ini adalah pernyataan yang salah ya. They are insoluble because they are soluble in water, can be, to change in heat, can be. Oke. Maybe ya. Kalau yang A, they are very sensitive to change in heat. Bentar. Kau pikir dulu. Protein itu insoluble atau soluble? Oh, can be ya. Okay. So let's put the answer on B ya. And if there is a change, I will tell you later. Inshallah. So next. How can the quaternary structure of hemoglobin be described? Quaternary structure. A specific order of amino acid, a globular structure, an alpha helix, a dipeptide, a 4 polypeptide chains connected together. Okay. Specific order of amino acid. Specific order of amino acids. It may refers to the primary, I think. Specific order of amino acid. I think this is only refers to primary structure ya, sedangkan yang dibilang kan adalah quaternary structure-nya ya. A globular structure, indeed, of course, an alpha helix is secondary. They have the secondary structure, yes, but we are talking about their quaternary structure ya.
Jadi seperti itu. Dipeptide ini tertiary ya, tertiary, tidak menekankan pada quaternary-nya. For polypeptide chains connected together indeed. Okay. Most probably the answer is D. Okay. Karena yang 2 sama 5 pasti nih ya, kalau kita lihat pilihan lain, 3 helix ini tidak mencerminkan quaternary-nya juga. I'm sure the answer is okay. Great. Any question? Ada yang bingung nggak? Pak, kita bahas apa sih? Ke Hilman paham ya, Man? Udah belajar, ada biokimia kan? Ada materi biokim nggak? Halo? Hilman nggak kedengeran suaranya? Oh, baiklah. Kalau ada kendala. Next. Which description of collagen is correct? Nah, ini Bapak ingin kalian, ini agak susah sih tapi, bentar. The 3 collagen fibers coil around, we haven't discussed this actually. Okay, but let's take a look ya. Mungkin kita akan bisa lihat. 3 collagen fibers coil around each other to form a strong insoluble. Oh, mic-nya rusak. Oke. Oke, Hilman. Insoluble structure term a triple helix. Okay. Both amino acid of same polypeptide and amino acid of different polypeptides are joined by peptide bond. Ini nggak nyambung ya. Pilihan B kayaknya tidak mungkin. The smallest amino acid, glycine, is found in high proportion in collagen. Wow, it's a matter of fact. Bapak harus cari informasi. Tolong kalian googling ya, bantu Bapak nih. Apakah kolagen terbentuk dari glycine? Coba ya. Wow nih. Bapak juga kayaknya di buku, karena di buku nggak dibahas ya seperti itu. Coba kalian cari tahu ya. Apakah kolagen terbentuk kebanyakan dari glycine? Next, collagen polypeptides consist of many alpha helices in a regular spiral arrangement. It's quite difficult. Wow, this is not discussed in the book. Kita akan cari solusinya bareng-bareng ya. Coba. Collagen. The glycine, the main proportion of collagen. Okay, high glycine concentration increases collagen synthesis. Okay. Oh, glycine, proline, and hydroxyproline. Yeah, I think glycine is the main proportion of collagen ya. Kita akan bahas bareng di sini. Oke, kita lihat ya. Ini Bapak nemu nih. Karena in internet is more than anything ya. Glycine, proline, hydroxyproline. Okay. Collagen fiber just like this. Okay. Which means, okay, let's back to the question. Which means I think the most probable, the most possible answer is C, right? Consists of many alpha helices in a regular spiral arrangement. What does regular? It's coiled actually. Aduh, ini ada suara-suara dari siapa ini? Okay. Already managed? Yes. Okay, let's put ya the answer on C. Kalau B kan udah nggak mungkin ya. 3 collagen is not only 3, I think. Coil is to form insoluble term a triple helix. Oh, tadi ada 3 ya. Wait. 1, 2, 3. It's also correct actually. But they are, I think, soluble in water. Ya, tadi kita bahas ya waktu di awal. They are soluble in water. Soluble means ya, it should be like that. So let's put the answer on C ya. Later if I have an update for the answer, okay, I will change my statement. If you have also another strong opinion, then you can freely tell me ya. Okay, so next, question number 7.
The protein X is a transport protein found dissolved in blood plasma. See, dissolved in blood. Some of the protein soluble in water, and is used to transport different things around the body. Okay, it contains 6 internal disulfide bridges and has a roughly spherical shape. Protein Y is a structural protein found in the hair and nails of mammals. It is made of 2 alpha helices twisted around each other to make a coiled coil. Okay. Are albumin and keratin example of globular or fibrous protein? Okay. Albumin and keratin. So albumin is X, right? Keratin is Y because it's structural protein. Okay, there are types of protein ya according to its function sebenarnya. Protein. Yang pertama itu sebagai transport, yang kedua sebagai structure, yang ketiga sebagai enzyme. Oke, di dalam tubuh kita ya seperti itu. Yang dibahas di sini transport and structure. Oke, let's take a look ya. Anyone want to tell me the answer? Roughly spherical shape. Punya disulfide bridges. Berarti minimal tertiary kan? Minimal ya tertiary structure. Sedangkan kalau yang Y itu it is made of alpha helices tadi. Alpha helices ciri-ciri dari fibrous protein ya. Oke. Sudah mulai nampak jawabannya? Coba Iki jawab. Gimana Iki? Udah Bapak kasih bocoran nih. Oke. Oh, terusat C. Oke. Globular dan fibrous. Sepertinya clear ya. Dari sini kita bisa lihat kok, istilahnya kalau ada disulfide itu tertiary dan roughly spherical shape ya. Jadi protein yang dia tertiary maupun quaternary dia cenderung membentuk kayak gumpalan gitu ya, seperti itu. Jadi ya C, albumin ini ada dalam darah kita yang larut di dalam darah. So next, jawabannya yang C ya, jawaban C. In protein, which bonds are responsible for producing the primary, secondary, and tertiary structure? I think this is quite easy. Ayo, I want you to answer this. Come on, boy. Don't let me down. Apa nih? Oh, Rosyad lagi. Yang lain ah, Rosyad terus. Kira-kira mana nih? Primary yang tadi membentuk apa, secondary yang apa, tertiary apa? Ini ABC ya pilihannya ya berarti. Ya. Ayo Hafiz, coba dijawab Hafiz. Ya, waktu kita udah hampir habis ya. 9.45 Udah habis. Udah habis ya? Oke, I'm sorry then. So the answer is Rosyad? Yang C, Pak. Yang C ya, the primary peptide, secondary hydrogen, and tertiary disulfide. Ada ionik juga sebenarnya, tapi pilihan yang lain kurang tepat. Oke, thank you very much ya for coming. So please check again ya my slides to learn more about the protein because we are going to have the upcoming unit test maybe on Friday. Oke ya, about biological molecule ya, siap-siap nih. Oke, thank you very much and see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.